Bertempat di Convention Hall Simpang 5 Gumul pada hari Minggu 14 Juni 2026, terselenggara acara perpisahan Angkatan Pertama SMA Dharma Wanita 1 Pare Kediri. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana beserta Ketua Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Kediri Eryani Anissa Hanindito serta pihak PSF, perwakilan perguruan tinggi, serta pihak swasta dan orang tua siswa. Hadir pula dalam acara penting ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia, Roben Riko. Sekjen Kemensos tersebut menyebut Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana telah berhasil menyusun roadmap atau arah tujuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga Desil 1 di Kabupaten Kediri. Menurut Riko, ia mewakili pemerintah pusat, ingin menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kediri karena menurutnya beliau ini adalah sosok pemimpin muda yang luar biasa dan mempunyai semangat tinggi dalam hal pendidikan warganya. Selain itu, Roben Riko menilai Mas Dito sebagai Bupati Kediri dapat mencari solusi atas data dan fakta yang saat ini terjadi di Jawa Timur. Dari data Kementerian Sosial, saat ini di Jawa Timur selalu masuk dalam 10 besar jumlah anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah maupun berpotensi putus sekolah baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Dengan menggandeng Putra Sampurna Foundation, Mas Dito menginisiasi SMA Dharma Wanita 1 Pare menjadi sekolah boarding school setingkat sekolah unggulan. Setelah 3 tahun berjalan, sekolah ini berhasil meluluskan 126 siswa angkatan pertama. Tidak hanya itu saja, dari data pendidikan dalam kepemimpinan Mas Dito, pemerintah Kabupaten Kediri juga menghibahkan lahan seluas 7,6 hektar untuk pendirian sekolah rakyat yang berada di Desa Plosok Kidul, Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri. Berdirinya sekolah rakyat ini nantinya akan memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim di Kabupaten Kediri. Kini, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial berharap prestasi siswa sekolah rakyat nantinya bisa menyusul siswa dari SMA Dharma Wanita 1 Pare. Dari jumlah prestasi kelulusan SMA Dharma Wanita 1 Pare ditunjukkan dari sejumlah siswa yang mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT ke perguruan tinggi negeri, di mana persentase dari 56 siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare yang mengikuti tes, sebanyak 41 siswa atau 73,21% dinyatakan lolos. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku semua yang hari ini menjadi anak-anak dari sekolah ranking 1 di Kabupaten Kediri. Dan yang terkhusus orang tua murid yang hadir, terima kasih sudah hadir Bapak Ibu semua, sudah menitipkan anaknya. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pada jam 10.51 kita bisa melaksanakan graduation, di mana 3 bulan yang lalu di saat saya datang menyerahkan laptop kurang lebih ada 100
unit kalau saya nggak salah, menyerahkan 100 unit laptop kepada kalian supaya kalian bisa menggunakan itu. Saya tanya ke Pak Kepala Sekolah, Pak, berapa passing grade anak-anak hari ini? Mesti di angka 32-35%, betul ya Pak ya? Itu 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu artinya dari 126 itu ya nggak lebih dari 50 yang akan keterima di perguruan tinggi. Tapi ternyata mungkin ini seperti sesuatu hal yang menular ya. Kalau energi positif itu ada dalam 1, 2, 3, 4, 5 orang, maka akan menular kepada energi positif yang lain. Hari ini dari 126, 106 diterima di perguruan tinggi. Dan baru semalam ada yang masuk ke teknik industri di ITB. Coba boleh berdiri yang diterima di TITB. Mimpi apa kamu keterima di ITB? Siapa namanya? Boleh saya kasihkan mic-nya? Sebentar saja saya mau ngobrol sama Anda. Izin, perkenalkan nama saya Didia Wahyu Pratama. Panggilanmu Adit? Iya, Adit. Mas Adit, apa yang membuatmu, itu kan pasti bukan perkara mudah. Teman-temanmu sudah keterima duluan. Kamu membayangkan, saya saja terus terang aja ngomong di mimbar ini, saya masuk ITB 2 kali daftar, 2 kali ditolak. Nggak apa-apa, saya jujur aja jadi orang. Saya nggak keterima di ITB. Apa yang menjadikan kamu punya semangat? Saya mau masuk ITB. Itu universitas teknik atau universitas paling bergengsi di Republik ini. Karena saya punya prinsip, memang secara realistis saya bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan sekarang, tapi secara idealis saya masih kurang. Jadi saya terus kejar impian saya, walaupun terasa impian tersebut mustahil bagi saya. Oh, jadi walaupun itu nggak mungkin, tetap ditabrak terus. Itu berarti semangatnya luar biasa. Membuat suatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Silakan dulu lagi Mas. Sekarang yang masih menanti kabar, boleh angkat tangan? Yang masih menanti kabar, nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Yang masih menanti kabar boleh 1, 2, 3, 4. Angkat tangan masih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya doakan semoga kabar itu mau kabar baik, mau kabar buruk, semoga kabarnya kabar baik, itu dulu. Tapi sekalipun itu kabarnya kurang sesuai dengan apa yang kalian harapkan, jangan terus kalian jatuh. Jangan. Rezeki, takdir, garis tangan itu nggak tertukar. Cuman memang kalau nggak pernah kalian perjuangkan, ya kalian nggak akan pernah dapat. Anak-anakku yang saya banggakan, saya ingat betul proses SMA Dharma Wanita ini bukan perkara proses yang mudah. Pak Elan, Bu Juliana datang ketemu saya dibawa waktu itu ke Buleleng. Saya suruh lihat anak-anak di Buleleng. Sekarang kalau saya bilang ke Pak Elan, Bu Juliana, bolehlah Pak Bu, sekarang gantian Bapak Ibu bawa anak dari atau kepala daerah dari kota kabupaten lain, lihatlah ini anak-anak yang ada di Kabupaten Kediri, passing grade-nya sekarang sudah di atas 70%. Jadi artinya inilah yang saya tunggu. Karena pada saat itu saya tanya, Pak Bu, ini anak-anak di Buleleng ini masuk perguruan tinggi, masuk Mas rata-rata, dan semuanya sudah tertata dengan rapi sekali. Tapi saya tidak melihat orang dari hari ini dia keterima di ITB, hari ini dia keterima di kepolisian, hari ini enggak, saya enggak melihat itu. Saya melihat semangat dalam diri adik-adik semua. Beberapa hari yang lalu ada yang WA saya. Kalian masih pegang nomor WA saya kan semua kan? Ada yang nggak pegang? Loh, kemarin ada yang WA saya, mau saya sampaikan di sini aja nggak apa-apa ya?
Kemarin ada yang WA saya bilang gini, kendalanya biaya. Mana ya? Namanya, jangan malu ya Bro, Ulfa Aida, kelas 12. Silakan berdiri. Gimana keputusanmu hari ini? Apakah masih tetap mau bekerja atau mau lanjut ke perguruan tinggi? Siap, lanjut. Yakin? Kamu terakhir WA aku jangan bilang Pak Kepala Sekolah loh. Kamu terakhir WA aku bilang jangan bilang Pak Kepala Sekolah ya Mas, kalau saya nggak lanjut saya mau kerja karena terkendala biaya. Kalau kamu terkendala biaya, saya bilang sama istri saya masih sanggup biayai kamu pribadi, nggak usah pakai duit. Kamu mau nggak sekarang saya tanya untuk melanjutkan perguruan tinggi? Siap, mau. Apa kebutuhan kamu? Butuh bukan ingin. Siap, kebutuhan saya kendaraan. Kendaraan. Siap. Waduh, mintanya kendaraan Bu. Ya nanti kamu ngomong sama istri saya lah. Mungkin istri saya bisa nyiapkan kendaraan nanti. Oke, lanjut ya. Siap. Rumahmu Bang, murah kan? Siap. Betul kan saya? Betul. Lanjut ya. Jangan disia-siakan. Gak semua orang punya kesempatan seperti apa yang kamu dapatkan hari ini. Yang berikutnya Bapak Ibu semua, saya terima kasih kepada Putra Sampurna Foundation. Saya juga terima kasih kepada Kementerian Sosial, Pak Sekjen Kemensos, sedikit melaporkan kemarin kurang lebih belum ada sebulan yang lalu ya, saya dengan Pak Sekda kunjungan ke sekolah rakyat. Kita sudah memonitor di sana dan saya rasa tidak ada kendala untuk sekolah rakyat. Saya akan balik lagi ke adik-adik yang ada di sini. Ini orang tua murid yang hadir di sini, boleh angkat tangan? Oke, hadir semua rata-rata ya. Saya ingat betul pada saat inauguration itu ada yang orang tuanya tidak hadir. Dan waktu itu saya sampaikan kalau orang tuamu tidak hadir tidak apa-apa. Kamu boleh simpen nomor saya, kamu boleh anggap saya orang tuamu. Anytime, kapanpun kamu butuh saya, kamu boleh hubungi saya. Sekarang saya mau tanya ke adik-adik yang ada di sini, ada nggak yang orang tuanya tidak hadir? Mungkin bisa ada budenya kalau keluarganya hadir nggak apa-apa. Tapi kalau sama sekali nggak ada keluarganya yang hadir, boleh angkat tangan. 1, 2 anak. Oke. Nggak apa-apa, nggak perlu berkecil hati, tapi pastikan dan yakinkan dirimu bahwa kamu bisa lebih dari segala-galanya. Nanti saya akan bicara sama kamu berdua. Adik-adik semua, anak-anakku semua, yakinlah di dalam setiap perjuangan kalian itu selalu ada doa orang tua kalian. Mungkin di malam hari, di siang hari, doa yang tidak putus dari kedua orang tua kalian, dari keluarga kalian, dari mbah kalian. Karena di sini Pak Sekjen nggak semuanya ada yang orang tuanya, maksudnya orang bersama orang tuanya, ada yang tinggal sama simbahnya, ada yang tinggal sama kakek neneknya, katakan boleh. Ada yang tinggal sama bude atau bulenya. Yang nggak tinggal sama bapak ibunya ada, boleh katakan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalian buktikan. Kalian pasti dulu selama SMP atau pada saat SD pasti pernah kan dinyek gitu atau di apa namanya, dianggap nggak mampu. Pernah nggak, pertanyaan saya? Dulu nggak pernah. Pernah kan? Itu semua banyak yang ngaku. Begitu kalian hari ini merasa jauh lebih baik, jangan pernah kalian lakukan itu. Kalian harus ingat dulu pada saat kalian, posisi kalian sebelum seperti sekarang itu, kalian harus ingat. Adik-adik semua, sekali lagi saya ucapkan selamat. Perjuangan kalian baru dimulai, karena perjuangan yang sesungguhnya adalah di universitas, setelah itu di dunia kerja. Sekarang kalian di Dharma Wanita kan asrama,
bangun, makan, apa semua sudah teratur. Nanti begitu masuk universitas itu semua sudah keputusan kalian dan selebihnya sudah seleksi alam. Seleksi alam itu gimana? Ya sudah, siapa yang lebih pintar secara emosional, secara IQ, itulah yang akan bertahan. Adapun secara keseluruhan dari 126 siswa, mereka yang masuk perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta sejumlah 101 siswa. Dari prestasi tersebut, Kementerian Sosial menilai didikan yang diberikan terbukti mampu membuktikan siswa dari keluarga desil 1 dapat melampaui capaian sekolah negeri yang biasanya langganan ranking pertama. Sementara itu, Mas Dito dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi atas capaian yang diraih para siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare. Mereka yang awalnya tidak memiliki mimpi untuk bisa sekolah, kini terbukti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk angkatan pertama, alhamdulillah ini menjadi lulusan dengan penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi terbaik se-Kabupaten Kediri, bahkan mengalahkan beberapa kota kabupaten lain passing grade-nya. Jadi ini membuktikan bahwa anak yang ada di desil 1 punya hak yang sama. Persoalannya hanya mereka pada saat masuk tidak punya mimpi untuk lanjut. Begitu kita tempa selama 3 tahun, buktinya hari ini mereka bisa lanjut ke perguruan tinggi. Ada yang masuk keterima di ITB, ada yang di ITS, ada yang di Universitas Brawijaya, ada yang di Gresik. Ini sesuatu hal yang membanggakan dan kami yakin kami di jalan yang benar untuk memperjuangkan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk bersekolah. Ya. Anggarannya kurang lebih dalam setahun kita membutuhkan biaya 6, sekian, kalau saya tidak salah. Yang tidak kalah penting adalah sebenarnya goodwill atau political will dari kepala daerahnya untuk menyisihkan anggaran tersebut. Yang berikutnya adalah menggandeng pihak ketiganya jangan sampai salah. Saya selaku Bupati Kediri bersyukur bekerja sama dengan Putra Sampurna Foundation hari ini. Kenapa? Harus saya katakan, mungkin kalau saya nggak sama Putra Sampurna, passing grade-nya anak-anaknya tidak seperti ini hari ini. Tapi ya sudah, ini jalan yang sedang kita lalui dan tantangannya menjadi berat untuk angkatan berikutnya. Karena tahun ini sudah 70% passing grade-nya yang masuk perguruan tinggi, maka tahun berikutnya tidak boleh turun. Dan yang menjadi kunci lagi, sekolah ini tidak boleh menjadi sekolah komersil. Hanya khusus anak-anak desil 1. Jadi nanti orang mau nitip, karena biasanya kan orang lihat, wah kalau sekolah sudah punya nama, akan diterima di perguruan tinggi, biasanya nanti orang nitip, enggak, no, saya bilang. Ini khusus anak desil 1. Ditambahkannya Mas Dito, ia berkomitmen untuk terus mempertahankan SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School. Melalui pendidikan, pihaknya berharap para lulusan sekolah boarding ini nantinya dapat meraih kesuksesan dan bisa mengangkat derajat keluarga. Sementara itu, salah satu wali murid mengaku sangat tidak menyangka jika anaknya bisa lulus dan diterima di salah satu perguruan tinggi. Ia sangat pesimis dengan kehidupan ekonominya yang serba pas-pasan dan masuk dalam kategori desil 1. Mungkin kan nggih, anak 3 ya Mas nggih. Terus terang nggih anak 3 nggih. Sing nyambut gawe wong sitok gitu. Aku letek kadang nggih, payu kadang nggih gak ngoten Mas. Jadi alhamdulillah anak terus teng SMP banyak Rin, lebet niku tumut sanjange tes katut nggih alhamdulillah ngoten lho. Nah niki nggih saniki sanjange terus ketampi teng Madura ngoten napa sekolah napa teng Madura niku. Kuliah iki nggih, kuliah teng Madura Trunajaya napa-napa niki alhamdulillah matur suwun Mas Bupati kula nggih. Matur suwun sanget Pak Bakul Letek anak iso kuliah Mas. Nggih. Kini pemerintah Kabupaten Kediri akan terus berkomitmen untuk membangun pendidikan yang berkualitas melalui SMA Dharma Wanita 1 Pare dan akan terus fokus pada masyarakat yang masuk dalam desil 1. Laporan Tim Liputan Kediri Jawa Timur, Garuda TV.